Musik Fiesta, All About Music. Mengulas fenomena musik, penyanyi, atau kiprah musisi masa kini. Semua tersaji dalam Musik Fiesta. Kembali Anda simak Musik Fiesta. 103 Radio Salopos Beyond Information. Hai, halo, selamat malam Sobat Salopos. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali di hari Jumat seperti biasa. Ada saya Indra Saputra yang menemani Anda di malam yang cukup dingin ya Sobat Salopos ya. Karena di luar juga tadi beberapa tempat masih gerimis, masih hujan, masih basah jalanan. Jadi hati-hati di jalan Sobat Salopos. Seperti biasa di hari Jumatnya saya kembali dengan tamu-tamu yang bakal kita bahas. Kita akan kulik mereka dengan single-single ataupun album-album yang sudah mereka rilis Sobat Salopos. Saya mau sapa dulu untuk Jubah Hitam. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Gimana Mas, sehat? Apanya? Apanya yang sehat nih? Jiwa, dompet. Okay. Jasmani dan rohaninya. Jasmani dan rohani, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya dong. Alhamdulillah. Dari Taiwan ya? Iya. Taiwan. Dari Taiwan ke Indonesia sejak kapan? Beda-beda sih Mas. Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Oh, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu dong dari sebelah kiri saya dulu deh. Dari kiri salah dulu. Halo, nama saya Dion. Mm-mm. Saya berasal dari kota Indramayu. Oh, asli Indramayu. Indramayu. Oke. Siap, next. Halo, nama saya Robi. Mm-mm. Saya berasal dari kota Subang. Saya sudah pulang lebih dulu dari kontrak. Oh, dari bulan apa? Dari Lebaran kemarin, bulan 3. Bulan 3 masih tahun ini tapi ya. Oke. Tadi Dion di bass ya? Iya. Di Ya, bass. di bass. Kalau Robi di Vokal. Next, Bang. Aku dari Lampung, posisi di gitar. Oke, namanya dong. Oh, nama saya David. Lupa. Namanya lupa loh. Oke, next. Halo. Halo. Aku Haritsyah, Mm-mm. berasal dari Cimahi. Mm-mm. Bandung kecoret kalau kata orang. Oh, oke Iya, oke oke. kecoret. Mm-mm. Oke, next. Aku pemain synthesizer, playback, sequencer, apalah itu sebutannya. Mm-mm. Pokoknya Dan backing. anak bawang. Anak bawang. Ya. Kebetulan pendengar kita kalau streaming juga banyak yang dari Bandung loh. Oh iya. Dari Bunga Raya. Bandung. Tapi saya nggak ngerti bahasa Bandung, bahasa Sunda nggak ngerti. Oke, Jubah Hitam. Jubah Hitam ini lucu banget ya. Namanya juga kayak Satria Baja Hitam. Tapi beda. Orangnya lucu-lucu kok. Iya. Orangnya juga lucu-lucu. Ini memang dibentuk, kalian itu sebenarnya dibentuknya sudah di Taiwan atau pas waktu di Indonesia kalian udah kenal? Nah, siapa yang jawab? Kita kenalnya di Taiwan malah. Oh, malah di Taiwan ya. Di Taiwan. Oke, berawal dari, boleh dong diceritain. Dari nonton konser kali ya. Mm-mm. Apalagi terlebih lagi aku kan di Taiwannya dulu kuliah. Mm-mm. Jadi beda tuh. Ruang lingkupnya juga beda, Mm-mm. terus pertemanannya beda. Mm-mm. Nah, tapi kan karena kita metalhead ya, metalhead mah mau dari arah manapun bakal jadi Nyatu. nyatu terus. Nyatu, oke. Nah, bahkan kita udah sering beberapa kali ketemu metalhead bule ya, langsung akrab Iya. aja, Iya. asik aja. Nah, begitupun saya. Nah, kebetulan dapat ketemu sama mereka yang sama-sama suka lagu metal gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol bareng. Tapi sebelumnya Jubah Hitam tuh personil aslinya yang mendirikannya tuh Mas David. Iya. Kita tuh Oke. member bareng sebenarnya. Oke, berarti sempat ganti personil juga. Iya, ganti personil. Oh, udah berapa kali ganti personil sebelumnya? Dua kali. Dua kali. Dua kali langsung rombak. Total tinggal Rombak aku total. sendiri. Oh, Iya. berarti memang pentolannya cuman Mas David. Mas David. Mas David doang, satu doang. Secara namanya Jubah Hitam itu tinggal aku, tapi
mulai untuk bikin materi lagu sendiri itu bareng sama sama mereka ya, sama teman-teman ini ya. kedua. Oh, generasi kedua. Iya. By the way, ini ada yang nggak hadir 2 berarti ya. Iya. Yang nggak hadir ada Mas Andi sama Mas Ferry. Oh, oke. Karena mereka juga keterbatasan waktu dan juga kesibukan masing-masing gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum menjadi TKI ini ya di Taiwan. Ya. Ini kesibukan di Indonesia juga bermain musik rata-rata. Atau Ya. seperti apa? Bermain musik pun nggak begitu kayak seperti sekarang gitu. Cuman ya nama anak kampung lah. Kayak gimana gitu. Misalnya kayak jamming, kayak main di studio gitu. Terus paling tampil juga di Agustusan. Kayak gitu doang sih, nggak sampai Yang di panggung gede gitu ya. Enggak ya. Kami nggak ke sana. Belum ke sana. Oke, nah ini kan kalian udah ke Solo nih. Nah, ke Solo dalam rangka apa sih? Boleh diceritain dong. Rangga apa, Riz? Dalam rangka apa nih? Dalam rangka ketemu saya doang berarti ya. Ya Dalam rangka- alhamdulillahnya kita waktu nge-play submission dari Rockin Solo bisa lolos. Nah itu juga sebenarnya terbantu sama manajer kita Sali. Oh, ada orangnya. Hai ya, Sali. halo, Sali. Nah manajer kita itu sangat ngebantu banget ya. Kita kan sebenarnya dari kampung ya mas, jadi nggak ngerti gimana cara ngelola CV band yang baik, terus dokumentasi yang benar, terus pengelolaan sosial media. Nah kebetulan dibantu, akhirnya bisa terpilih di beberapa event, termasuk yang saat ini nih Rockin Solo gitu. Oke. Sangat membantu banget, up level buat kitanya ya, yang cuman asal band-bandan di Indo. Langsung tembus ya berarti ya ini. Iya, alhamdulillah. Oh, oke. Nah, nama Jubah Hitam. Nama Jubah Hitam ini pasti yang tahu Bang David doang atau yang lain tahu nih nama. Nama Jubah Hitam. Dia doang kayaknya. Oh, nggak di briefing ya mereka ya berarti ya. Oh, lah iya. Asal milih aja. Jubah Hitam ini kok bisa sih namanya langsung Jubah Hitam gitu? Apa memang dulu personilnya kalian waktu manggung semuanya pakai jubah hitam gitu? Enggak sih. Enggak. Oh, enggak ya? Oh, cuman Malah emang nama awalnya lebih selentingan lucu ya? Selentingan sebenarnya kan kita ngelihat anak metalhead itu identik sama kaos hitam. Bener. Iya, terus Bener. kurang keren kalau kaos kelihatan lucu gitu ya. Kaos hitam. Oke. Akhirnya Iya. wah kelihatan sangar itu apa ya? Ada jubah gitu Iya, ya. bercanda-bercandanya lah. Terus simpel itu sih. Di tongkrongan udah jubah hitam aja. Ya, akhirnya ya mau nggak mau pas pertama masuk event gitu. Bingung namanya, udah jubah hitam aja udah. yang nyangkut itu. Tapi nggak ada filosofi khusus ya? Nggak ada kita Keren-kerenan cuma aja. keren-kerenan Berarti ini aja. asbun ya, asal bunyi doang. Iya, Ya. bener asbun. Yang penting jadi gitu ya. Tapi ini nama pembawa hoki ya. Oh iya. Malah loh. bahkan banyak yang salah tangkap kalau Ita tuh band black metal. Oh, Padahal oke. enggak, iya. Tak pikir juga identik dengan wah kalian kalau misalkan manggung ini semuanya pakai jubah. Iya. Nggak kelihatan Makan ayam gitu. Aduh, nakutin dan ngebandnya jam 12 malam lagi ya. Iya. Begadang. Oh, begadang. Oke, buat Sobat Solopos yang juga mau tanya-tanya di malam hari ini boleh silahkan di 081226103103. Kita nanti masih ngobrolin soal Jubah Hitam ini Sobat Solopos dengan lagu-lagunya yang pasti nanti akan saya hadirkan seperti yang satu ini deh. Langsung Rumah. Iya. Nah, Rumah ini siapa yang nyiptain? David. Mas David. Mas David ceritanya tentang apa nih? Kembali ke rumah. Ya pastilah kita kangen sama rumah mas. Walaupun kita asik di Taiwan sana dari nyari duit atau ngebandnya asik juga di sana, lebih terkoneksi lah dengan musik di sana. Tapi tetap aja nggak bisa bohong, kita tuh kangen sama rumah gitu. Nah, Dan di Indonesia lah. Iya. Ke Akhirnya Indonesia lah, ngobrol sama teman-teman gimana nih, kita kan konsepnya itu kebanyakan spiritual kan mas, lagu yang lain. Tapi gimana nih kita kalau nyeritain tentang apa yang kita rasa gitu, kangen sama rumah. Ya udah langsung gas kita bikin. Ya kebetulan juga pas kemarin tuh pas pandemi tuh. Kita kan nggak bisa pulang, nggak bisa pulang cuti. sama sekali ya. Iya, Kerasa banget itu. Kerasa banget di situ kita. Harus Ya. di sana Ya itu terus sih terciptanya karena pandemi itu yang Iya. pas pandemi itu. Makanya udah lama berarti judulnya ya? Tumbal, Sakaratul itu ngeri-ngeri banget. Mau nggak mau kita nggak bisa bohong kalau kita tuh juga kangen rumah. Bener. Tetap manusia ya mas. Tetap manusia. Itu Tetap cuma sih. judul doang. Isinya mah nangis. Oke deh, langsung kita hadirkan ini single Rumah ya. Stay tune Sobat Selopos.
Kembali Anda simak Musik Fiesta. ...103 Radio Salopos Beyond Information. Masih bersama saya Indra Saputra. Dan juga ada Jubah Hitam. Yes, Sobat Salopos, tadi kan kita juga sudah tanya-tanya tuh ya, di Solo dalam rangka apa? Dalam rangka penampilan untuk Rockin Solo, betul? Yes. Betul, yes. Ini berarti di Solo pertama atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Pertama banget. Ini panggung pertama kali Udah di Indonesia. nyobain makan apa aja di Solo? Tim lo. Tim lo, oke. Terus Terus selat, oke. Terus gudeg udah belum? udah. Udah soto. Tengkleng tadi itu. Soto udah. Tengkleng. Oke, tengkleng. Tengkleng. Oke, sudah. Apa lagi ya? Serabi. Nah, itu Belum, besok pagi. Besok pagi harusnya. Soalnya bangunnya siang terus. Iya. Enggak harus di pasar gede sih sebenarnya. Kalau serabi kan di ini banyak. Cuman memang ada khasnya kan. Ada tuh yang pusat oleh-oleh, ada lah khusus lah. Ya nanti kalau saya sebutin mereka harus ngiklan ke sini. Iya, iya. Oke. Nah, Jubah Hitam. Ini tadi lagu pertama sudah saya hadirkan Rumah. Memang apa ya rasanya, karena kalian tuh kan udah di Taiwan rata-rata berapa tahun sih di 12 tahun lebih. Oh my god. 12 tahun. 7 tahun sih. Oh iya, 7 tahun. 7 tahun. 4 tahun kuliah, sisanya kerja. Oh, berarti lulus kuliah atau lulus sekolah langsung ke sana gitu ya, atau gimana Iya, ceritanya? iya. Ada yang seperti itu. Cuma dia yang ini. Si bungsu. Oh, si bungsu. Ini namanya si bungsu. Oh, anak baru. Udah digojol belum? Anak bontot. Oke, berarti dulunya gimana kalian bisa ketemu pertama kali? Pertama kali lo ya, sebelum ada personil yang generasi pertama ya. Kan ini kan generasi kedua. Pertama kali gimana Bang David? Boleh diceritain ketemu mereka satu-satu atau udah kumpul terus? Ya udah deh gitu. Satu-satu sih. Oh, satu-satu. Nyicil satu-satu. Oh, nyicil. Iya. Dari siapa dulu ketemunya? Dari Robby pertama. Kita tuh ya pasti kita lihat dari ini gelagatnya anak ini kok anak metal gitu. Ya udah aku ajakin. Dia langsung nih ngajak, yuk kita bikin materi gitu. Jangan nge-cover lagu orang terus gitu. Sebenarnya aku orang yang nggak terlalu pede Mas buat lagu sendiri, tapi dia bener kasih aku semangat lah gitu, kasih sadar ayo kita bikin supaya di sana itu kita bisa buka jalan lah Mas, supaya bisa manggung sama band-band lokal sana. Oke. Soalnya ya passwordnya kita harus punya lagu sendiri, karya sendiri. Iya, kalau di sana syaratnya itu. Oh. Jadi Jubah Hitam berdiri itu sebenarnya ya kita cuma ngeband dalam lingkup anak TKI aja gitu dari Indonesia gitu. Kan di sana banyak komunitas Mas, kayak Banyuwangi itu. Jadi belum sampai tembus main band-band lokal sana. Kita bikin materi, nah bingung nih cari personil. Akhirnya ya nyicil satu-satu, ketemu, langsung kita gas bikin materi. Oh, oke. Nah, Tapi komunikasi dengan orang-orang Taiwan tuh agak susah nggak sih dengan harus bahasa Taiwan? Iya, susah. Lumayan. Makanya Lumayan. kita punya manajer orang asli sana. Oh iya, oke. Manajer bahasa Indonesia. Oh, berarti manajernya dari Taiwan langsung. Iya, Taiwan langsung. Ada yang penasaran nggak Sobat Salopos nanti diintip aja di live streaming ya. Oke, oh berarti Ketemunya nyicil. ketemunya nyicil ya satu-satu dari Robby dulu terkoneksi lah. terkoneksi. Terus Intinya- kemudian Iya, lucu sebenarnya sama dia nih Mas. Kita lagi ngobrol makan. gimana? Terus kita ngobrol ini festival di Indo kan, kayak di Helprin, Ngomongin di musik lah, Sonic, ya, ngomongin ngomongin musik. musik. Dia nyambung. Wah, lu anak metal juga nih. Iya. Akhirnya itu lah connect. Ya kebetulan kita itu pabriknya dekat Mas. Dekat ya. Oh. Pabriknya itu satu lingkungan gitu. Oh, Satu nah, kawasan. Satu kawasan. Satu kawasan berarti nggak terlalu susah untuk jarak dan waktu Iya, ya. kalau buat ngobrol sih ya bisa gitu setiap minggu, setiap libur. Jadi nggak terlalu gimana-gimana lah. Oh, oke. Iya, gampang. Tapi kalau untuk hari liburnya kalian sama berarti ya di Sama. Taiwan ya? Sabtu Sama Minggu. ya, Sabtu Sabtu Minggu. Minggu ya. Mas Andi beda. Oh, gimana? Sistem op. Oh, gak ngerti aku juga ya. Sistemnya sistem op. Jadi Oke. rolling. Rolling. Jadi Rollingan. pabrik Iya. itu kan nggak bisa, mesin itu nggak bisa Berhenti. mati ya. Hmm. Jadi rolling gitu. Oke. Ada yang seperti itu. Pokoknya intinya sih banyak
Tapi lebih Ceritanya banyak sih. lebih banyak yang Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu. Lebih banyak yang satu minggu. Tapi terus pada akhirnya kalian ngeluarin satu single. Single pertama yang kalian keluarin dulu apa? Haram. Haram. Haram terus habis itu dirilis di Taiwan. Ya, Iya. di Taiwan. Di Taiwan terus habis itu di blast tuh ya ke semuanya. Pada akhirnya kalian manggung pertama kali juga di Taiwan. 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 Itu di acara apa tuh? Taiwan Dead Fest. Taiwan Dead Fest. Dan itu gimana ceritanya? Maksudnya apakah itu hanya band-band Taiwan terus atau bahkan banyak band Indonesia yang tampil atau manggung di situ? Sebenarnya Ada. ada. Dia Taiwan Dead Fest kayak Rock in Solo gini. Model ada yang Berarti semi- semuanya semi- ya, semuanya ya, Heeh. secara general ya. Semuanya ya. benar. Oke. Terus kita ya apply lagi juga ke sana. Beruntung lagi untungnya. Hoki lagi. Kita awal buka jalan lah Untuk band-band TKI lainnya itu, supaya oke. bisa manggung sampai lokal. Cuma kan kita udah kasih syaratnya di sini peraturannya ya lo harus punya karya sendiri. Kalau mau buat karya orang itu IO biasanya nggak mau gitu. Nggak mau nembus bayar itunya. Berarti minimal satu single atau Iya. ada syaratnya nggak? Maksudnya harus nih mini Mini album album. sebenarnya, Mas. Oh mini album. Mini. Oh oke. Dengan catatan mini album itu dengan berapa lagu? Kan ada tuh yang ada 4, 5 Yang 4, 5 doang. itu. ada. 45 lah. Pokoknya mah bisa nutup 30 menit ya. Ya, 40 Oh menit gitu. lah. Oh Setiap oke. penampilannya sama aja kayak di sini gitu. Ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Oke. Berarti pengalamannya luar biasa ya di sana. Kalian dengan ketemu dengan orang-orang Indonesia dan pada akhirnya ketemu manajer yang asli sana. Weh, itu sangat membantu sih menurut saya sangat Iya, membantu sangat. sekali sih. Oke. Nah, kalau di Solo nanti kalian di Rockin Solo akan membawakan berapa lagu? Di spill boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya? 5. 5. 5 lagu. 5 5. lagu. Nggak usah judulnya Sebenarnya sih, nggak di usah. spill aja nggak usah. Nggak Nggak usah. Nyoba 6 sebenarnya kemarin. Tapi latihan over waktunya. Ya udah berarti harus di-cut satu lagu. Harus dikat satu Ya lagu. kita ngikuti durasi lah. Nah, durasinya nggak cukup. Oke. Berarti kalau selain di Solo sebelumnya di Belum Indonesia pernah. Ini pertama kali. ini Di pertama kali Indonesia. berarti. Iya. Karena kami emang kebetulan pulang gitu. Lagi di ada rumah di semua. Indonesia gitu, ada di rumah semua. Oh, oke. Sama juga nggak pede ya. Iya. Soalnya ngeliat band-band Indo, wah ini ngeri-ngeri. Banyak lagi Mas. Banyak. Aduh, Ya banyak banget kalau di sini emang ya. Oke. Nah, saya juga mau menyapa untuk sobat Solopos yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Pak Prapto di Jaten. Selamat malam Solopos. Selamat bertugas ya Mas Indra dan juga teman-teman, semangat sehat selalu ya. Amin. Ada juga nih Kak Damar. Halo Jubah Hitam. Halo. Selamat datang di Kota Solo ya. Iya. Sukses ya untuk performnya di Rockin Solo dan semoga lahir terus karya-karya hebatnya. Amin. Kayaknya seru sih kalau kita ngobrolin musik-musik rock seperti ini ya. Sobat Solopas yang juga pengen tanya-tanya sama Jubah Hitam boleh loh. Langsung aja di 081226103103. Nah, Jubah Hitam, untuk next rencana ke depan kalian sudah ada belum sih kayak single album lagi atau apa gitu? Udah ada rencana belum? Mau bikin lagi Nggak gitu. ada sih, masih workshop. Belum ya? Masih promo-promo? Rencana mah ada. Ada? Promo kayaknya udah beres ya. Promo Udah beres ya? udah Udah beres. beres. Resmi, Oke, aku oke. main di Taiwan udah beres. Sekarang tuh masih workshop gitu. Jadi apa ya ngegodok singkatnya masih nggodok lagu, Oke. masih bongkar pasang part di musiknya, Iya. kayak gitu-gitu sih. Tapi semoga aja cepet rilisnya ya, Heeh. Oke. sama cepet aja. tuntas. Kapan nih? Tahun depan? Tahun depan? Atau bulan ini? Nggak bisa Semoga di saja. ini. Nggak bisa di-spill ya? Nggak bisa. Nggak bisa di-spill. Bukan nggak bisa sepil sih, nggak bisa di Prediksi. Prediksi. Soalnya kan kita Masih ada kesibukan masing-masing. dua Oke. negara kan. Iya benar. Kita harus tektokannya agak inilah, agak Cek ombak dulu lah. cek ombak dulu gitu. cek ombak dulu. Di sana kan sama di sini beda Beda, keuangannya. bener curhat banget ini ya. Oke, baik. Nah, kalau di sana berarti kalian recording di sana, mastering, mixing dan lain sebagainya kalian garap di sana atau kalian lempar kemana? Kalau rekaman kita Iya, sendiri. Oh, sendiri. Kalau oke. mixing mastering Mixing kita mastering nggak ke Indonesia.
Oh, dilempar ke Indonesia. ke ahlinya aja. Ke ahlinya aja. Oh, ke ahlinya aja. Berarti kalian tetap juga ada kenalan orang Indonesia yang untuk mixing mastering itu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bang. ada. Sekarang kan zamannya media Sosial sosial. Benar. Dan rata-rata yang nyiptain lagu ini siapa sih? Mas David. Mas David. Mas David. Iya. Ini atas pengalaman pribadi, pengalaman teman, pengalaman personilnya atau gimana rata-ratanya? Atau pengalaman kehidupan? Ini sih cuma ngelihat konsepnya band metal itu, nah kayaknya kita agak sedikit beda lah Mas ya ke spiritual, ke agama gitu. Betul. Enggak selalu ke politik atau ke Pemberontakan. satanis gitu. Satanis. Kita yang agak alim aja lah gitu. Agak alim. Namanya aja yang sangar gitu. Iya. Itu aja sih. Bikin beda aja. Oke, baik. Berarti nextnya ini sebenarnya ada rencana tapi belum tahu prediksinya. Ya. Kayak cuaca ya, BMKG. Iya, banget BMKG ya. benar. BMKG banget. Soalnya kita emang kebentur dua negara ini. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya mah bisa sih kayak via Google Drive kirim-kirim materinya. Cuman kan sekarang kan kesibukannya nggak sama. Kalau di sana Betul. kita kan kesibukannya sama. Senin sampai Jumat kita kerja. Sabtu Minggu leren. Iya. Kalau di sini kan ada yang kerja, ada yang nganggur, ya beda-beda lah intinya gitu. Jadi pengen, cuman ada rencana, cuman masih belum bisa tahu. Belum tahu ya. prediksi. Oke, nah kalau dari sana nih di Taiwan ya, itu tuh promosinya susah atau gampang nggak sih? Kayaknya lebih gampang ya. Lebih gampang. sih. Lebih gampang. Kalau promosi lewat kita live ya Mas ya, manggung gitu. Connect lebih gampang banget di sana. Di sana welcome sih. Jadi untuk masalah kayak bar, terus kayak Live live house. musik, live house, terus festival kayak gitu lebih Banyak chance lah. Terus mereka juga untuk yang di dunia undergroundnya, tiap minggu tuh pasti ada event. Asal kita rajin-rajin aja, nggak nongkrong sama mereka gitu. Oke, berarti kita harus SKSD sama mereka gitu ya. harus Oke. inilah nggak bergaul. Bergaul. Aduh, nggak cocok sama saya yang anak introvert kayak. Ya boy. Oke deh. Baik, nanti kita akan kembali Sobat Salopos ya, dan tentunya masih sama jubah hitam yang sekali lagi nanti akan hari apa ya? Hari Minggu ya. Hari Minggu akan tampil di Rock in Solo. Nah, untuk Sobat Salopos yang juga mau nonton mereka boleh ya besok, boleh nggak di-spill jam berapa kalian perform? Jam Boleh, 2 kayaknya udah ada di rundown. jam Ada di 2.15 rundown. ada di rundown. 2.15 ya, Iya. siang berarti ya. Siang. Oke, nggak pagi ya berarti. Nggak dini hari ya. Terkejut nanti ya. Oke, baik Sobat Salopos, nanti saya akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetap bersama saya Indra Saputra di Music Fiesta. Wih, sampai Solo. Ih, naik. Kembali Anda simak Musik Fiesta. ...103 Radio Salopos Beyond Information. Menit ke-42 Sobat Salopos masih bersama Jubah Hitam. Yes. Ya, lemes amat. Ya. Oke, Jubah Hitam ini juga sudah tampil di berbagai acara musik besar di Taiwan ya. Boleh diceritain gimana euforia di Taiwan, dan juga kalau di Indonesia baru pertama kan di Iya, Solo iya, kan. bener. Nah, ini harusnya ceritanya habis manggung sih. Cuman nggak apa-apa, euforia di Taiwan dulu deh. Ini seperti apa? Ketika kalian manggung pertama kali juga boleh, karena kan ketika kalian udah ngebentuk nih, ini kan generasi kedua kalian nih. Terus kemudian plek
kalian di atas panggung yang gede, kemudian tiba-tiba ditonton orang banyak, gimana perasaan kalian? Pertama grogi kah? Atau gimana, langsung keringetan kah? Pasti itu. Tremor kah? Pasti Ya kan? itu. Megang gitar langsung gimana? Salah kunci Muntah atau lah ya. Pasti. Tiba-tiba mual ya. tiba-tiba wah. Boleh cerita dong satu-satu, dari siapa dulu? Dari Dion dulu boleh. Boleh. Mm-mm. Gimana? Kalau aku ya melihat euforia di Taiwan itu, mereka itu lebih ke musiknya itu lebih ke apa ya? Agak Tertib. Iya. Tertib Iya, ya, tertib iya. tetap ya. Mm-mm. Pas disatuin sama orang Indonesia itu, metalhead itu, Mm-mm. sekarang agak lebih berkonsep, brutalnya kelihatan. Brutalnya kelihatan. Ya. Terus Ya, ada lagi. kalau dilihat dari pengalamannya sih lebih ke nyaman di tempatnya sih. Oke. Nyaman di tempatnya. Udah Oke. gitu aja. Manggung pertama kali grogi juga nggak? Lumayan grogi, Mas. Lumayan grogi, tapi nggak banget kan ya? Enggak banget. Enggak. Paling ya keluar masuk toilet dong. Pengalaman saya pertama Mules ya, kali. mules ya. Kencing, Mas. Oke. Baik, next Robi. Gimana nih? Apalagi kau di depan kan ya, sang vokalis ya kan, mobile kesana kemari. Nah, gimana nih? Iya nervous mas. Terus juga bingung juga mau nyapanya gimana, bahasanya kan berbeda. Kita nggak tahu bahasa gaul mereka kan. Iya. Kita yang kita pakai kan bahasa Mandarin bekerja gitu, yang bakunya gitu kan. Ya jadi kalau euforianya sih mereka antusias lah sama band. Mereka nggak pernah blok ini di sana. Yang setahu aku yang aku sering nonton band-band lokal di sana, setiap bar, setiap lepos itu pasti ada pengunjungnya gitu. Ada si apa namanya, ada si penontonnya lah intinya gitu. Mau band apapun itu mereka nikmatin, walaupun kita kan liriknya pakai bahasa Indonesia kan. Tetap diterima. Tetap diterima. diterima. Mereka nikmatin walaupun mereka nggak ngerti gitu ya. Sampai kita juga sampai ngerilis bahasa Mandarinnya, liriknya gitu, ditranslate sampai bahasa Inggrisnya juga sama. Ya intinya euforia di sana kalau menurutku sih enak, lebih diterima aja, gampang diterima gitu. Oke. Karena ya itu tadi ya, menikmati dulu musiknya. Ya walaupun nggak ngerti liriknya, Ya. tapi paling nggak ya udah sih kita nikmati dulu gitu kan ya. Lebih welcome lah. Welcome ya. Enggak rasis gitu lah. Mhm. Mereka masih soft. Soft ya. Oke. Udah itu aja. Udah, itu aja lah. Bagi-bagi lah. Bang David, Bang. Kalau ini ya itu dari aku sendiri mas, kalau manggung tuh ya emang dari awal sih aku tuh kan menangnya udah gondrong sendiri mas ya. Jadi kalau malu grogi tutup aja gondrong. Kayak gitu, gas gitu. Oke. Jadi dari sekian member mungkin ya aku lah yang agak apa namanya itu Paling lama gondrongnya. paling lama gondrongnya, terus brutal udah pede aja habis gitu udah. Tapi band rock rata-rata gondrong loh. Ya. Ini yang gondrong Iya, satu iya. doang. Dulu gondrong-gondrong. Oh dulu. Ini dulu gondrong. Ini dulu, ini Iya, juga kalau- dulu kalau gondrong. konsisten, Mas. Oke. Cuman Sekarang aku dia style opa. dipotong. Katanya mau masuk boy band. Oh gitu. Boleh gondrong. Ada rencana nih nanti pada akhirnya kalian ngeboy band. Iya. Kayaknya. Nggak tahu sampai kayaknya. Apa malah lebih Masuk capek ya? iya, masuk list rencana kita. Oh, masuk list rencana gitu. Oke, ada lagi Bang David. Udah itu aja sih. Pertama kali juga grogi ya. Iya. Keluar masuk Thailand Sedikit juga. sih. Langsung itu tadi masa paling gondrong, kalau malu udah nundukin aja. Pura-pura headbang udah pede mah. Oke. Next. Haris. Mungkin aku nggak nyeritain euforia orang Taiwannya kali, tapi aku mau nyeritain apa yang bikin paling berkesan di aku Iya, ya. boleh. Paling berkesan tuh di tahun ini ya, waktu apa namanya? Tahun baru
Perayaan tahun baru ya. Tahun baru kita diundang sama kepresidenan tuh. Wis, Dan mantap. Taiwan, alhamdulillah itu juga aneh banget ya. Aneh banget. Ngundang metal di acara Kok resmi. bisa ya? Nah, Itu gimana ceritanya? Ini karena ini acara kenegaraan gitu kan. Bener. Nah, acara kenegaraan terus tiba-tiba kalian jubah hitam terpilih untuk bisa panggung di acara resmi kenegaraan. Nah, ini gimana ceritanya? Aduh, gimana ya? Manajer ya. Ayo, Cerita. manajer boleh cerita dengan bahasa Taiwan. Dengan bahasa Taiwan dengan ditranslate sendiri ya. Ngerti. Sekalian yang mengintip manajer kita. Boleh. Udah. Enggak apa-apa. Ini guys, ini manajernya ya. Kalau misalkan kalian penasaran di streaming kalian bisa lihat. Asli Taiwan, Iya, saya orang asli Taiwan. orang asli Taiwan dengan siapa nih namanya? Nama saya Sally. Shelly. Gimana ini? Jubah hitam tiba-tiba bisa manggung resmi di acara resmi kenegaraan di Taiwan. Gimana ceritanya? Oh, itu karena dulu mereka sudah benar panggung di Taipei. Itu nama Nuit Nuit Blades Taipei. Ya, itu Oke. juga acara besar dan di sana ada orang dari government Taipei. Dan mungkin dia lihat dia merasa band ini bagus, jadi dia omong sama juga orang government. Oke. Dari pemerintah langsung ya, dari pemerintah Taiwan langsung wah ini bagus nih, terus habis itu ambillah ya gitu ya. Gitu. Tapi mereka juga banyak ngobrol tentang mereka mau lihat translate Mandarin lirik, mau cek lirik ada aneh-aneh enggak. Oke. Oke, tapi tetap dicek ya untuk Iya. materi lagu mereka Lagu. dan lain sebagainya gitu. Iya, dan juga mau tahu semua member kerja di publik mana harus kasih nama publik. Karena di Taiwan juga ada orang yang kapuran, jadi nggak boleh undang orang yang nggak resmi itu. Oh, Ilegal. Iya. oke. No data. Oh, oke. Berarti ini memang harus literally legal semua ya, resmi semuanya ya. Kalau misalkan nggak legal nggak boleh manggung di situ Nggak boleh. berarti ya. Oke. Seleksinya ketat lah. Oke, tepuk tangan untuk manajer kalian. Makasih. Keren. Ini gara-gara manajer kalian. Iya. Sabit. Iya lo ini. Kalian langsung nerbangin dari Taiwan ya. Dari Taiwan ke Indonesia. Diimport dari Taiwan ke Indonesia. Oke. Berarti kalian pernah manggung di Megaport Festival di tahun 2003. 2023. Kemudian with Blends Taipei. Di tahun 2024 itu festival seni tahunan, betul? Iya. Seni tahunan ya. Seni tahunan ya. Dan itu juga berbagai negara atau hanya khusus aja? Berbagai negara ya. Berbagai negara yang Nuit Blends Taipei. Iya, berbagai negara. Maksudnya Dari government untuk acara. band-bandnya dari ada selain Indonesia ada negara lain. Ada negara lain nggak ya? Oh, kalau band cuma Kayaknya Taiwan sama Indo, tapi Oh, ada oke. yang mungkin menari atau apa. Oh, oke. Memang untuk Kesenian seni. yang lain ya. yang lain. Oke, baik. Terus kemudian yang baru banget adalah acara perayaan tahun baru yang tadi sudah dijelasin sama manajer. Itu adalah secara panggung resmi kenegaraan. Keren sih kalian, sumpah. Tegang Karena banget dari- itu. Oh ya, berarti itu menguji nyali kalian. Iya. Menguji nyali kalian banget karena di negara orang Iya. gitu kan. Kita ya. teriak-teriak nyanyi, presidennya di sana Mas. Apalagi metal gitu. Tentaranya kan banyak banget brikadenya. Wah, Tahu-tahu di brem gitu. Itu berarti baru banget di tahun 2025 ini ya. Terus habis Iya. itu baru ke Rockin Solo ini. Iya. Ini yang di Indonesia pertama kali adalah di Rockin Solo. Kemudian juga sering tampil di berbagai live house di seluruh Taiwan, betul. ya, betul. Setiap minggu kami. Setiap minggu. Berarti tuh ya. Ngamen. Ya apa ya kalau bisa dikatakan adalah ya wes lah ya idep-idep latihan gitu ya. Bener itu. Tahu kan bahasa Jawanya kan? Bener. Iya. Itu pelatihan bener sih. Hidup-hidup latihan lah ya gitu ya. Oke, nah ini udah menit terakhir. Boleh nggak sih dikasih satu lagu di refrainnya aja atau di satu lirik yang terserah sih kalian mau nyanyiin yang mana? Boleh nggak? Rumah Riz. Pakai apa? Harus Asal tiba-tiba lupa lagi. tiba-tiba lupa. Oke deh.
Yuk, sebelum nanti saya mau kasih lagu kalian Sing-along. yang tiran. Ya udah. Ayo bareng ya semuanya. Yuk. Enggak salahnya. Siji teko wolu. Siji teko wolu, satu serasi. Ayo bismillah. Yo. Tua ga Suaranya meminta pulang dan tak ada seindah rumah. Itu aja lah. Udah cukup. Oke Kalau deh. masih mau bisa langsung live streaming. Bisa aja. langsung live streaming bener. Nah, itu tadi yang mau saya tanyain. Nah, kalau misalkan nih Sobat Solopos ada yang mau dengerin lagu-lagu kalian, bisa di mana aja sih? Boleh nggak dipromoin gitu? Termasuk sosial media kalian. Boleh, silahkan. Nah, untuk YouTube Jubah Hitam, tapi sebutin judulnya sih kalau bisa ketemunya malah jadi ini yang review Jubah Hitam beneran. Oh, oke. Iya. Ya, Oke. Jubah Hitam untuk di YouTube, di Spotify juga Jubah Hitam Official. Mm-mm. Ada di Apple Music juga, Apple Jubah Music. Hitam Official juga. Itu Jubah Hitam Official ada di DSP lah. Iya, ada Semua semuanya DSP. Instagram, Semua ya. Facebook dan live streaming musik lainnya. Oke, berarti udah apa namanya? Udah lengkap semuanya udah ada di situ ya. Iya. Udah lengkap semuanya. Oke, thank you banget untuk Jubah Hitam udah mampir ke Radio Solopos dan lagu-lagu kalian sudah saya masukin di songlistnya Rock Night. Thank you. Thank you. Mantap nggak tuh? Mantap nggak tuh? Mantap. Oke, thank you banget untuk kalian dan sukses buat besok Rockin Solo. Amin. Amin. Kalau misal saya nggak siaran sih, saya mau datang. Nah, boleh, Mas. Karena saya siaran malam ya. Ya udah sih ya. Saya harus prepare dulu. Padahal kalian show-nya siang ya? Siang. Siang. Oke, coba. Bisa kali. Jadwalnya. Oh, ternyata saya siaran siang benar, jam 12 sampai jam 4 sore. Ya sudah minta doanya, Mas. Iya. Oke, thank you ya buat semuanya dan juga salam buat teman-teman yang belum hadir malam hari ini. Iya. Yang ada di Taiwan. Berarti rencana kalian balik ke Taiwan kapan lagi? Bulan bulan ini? Kalau saya Selasa. Selasa. dia. Selasa Beda-beda besok? sih, beda-beda. Beda-beda. Mantap. Langsung mabur yuk. Iya. Kalau yang lain masih lama. Belum tahu rencananya. Belum tahu lagi. Oke. Sekali lagi thank you untuk teman-teman, ada Kak Dion, Kak Robi, Kak Davi dan juga Kak Haris yang sudah nemenin saya di Music Fiesta malam hari ini. Dan sukses buat besok dengan Amin. lagu-lagunya dan nanti kalau misalnya next ada Rockin Solo lagi, semoga kalian bisa tembus lagi lah. Amin. Oke. Kayaknya nggak hanya di Solo sih. Nanti kalau udah di Rockin Solo biasanya udah ke mana-mana lagi sih. Amin. Ke Surabaya, ke Semoga. mana gitu di kota-kota besar kan ya, di Semarang dan lain sebagainya gitu kan Ya, ya. semoga musiknya bisa diterima ya. Amin, Ya, amin. itu sih Oke. terpenting. Terima kasih juga buat Radio Solo Pos ya. Ya, Kasih terima kasih. kesempatan kita berbincang. Yes. Dan mempromosiin lagu. Iya dong. wajib Memperkenalkan dong. diri di Indonesia. Jangan lupa nanti kalau misalnya kalian udah ada single baru ataupun album baru, kontak-kontak kita lagi. Siap. Kita ngobrol lagi. Kalau misalkan nggak bisa ketemu langsung, bisa nanti kita by online. Siap. Oke, thank you juga buat Sobat Solopos yang tadi sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an. Kali ini, saya mau kasih Jubah Hitam, lagu terakhir, Tirakat Spiritual. Tirakat spiritual. So, Sobat Solopos stay tune.